Shalom, saya Indra Dalo dengan NIM 224611139. Dan saya Richard Benga dengan NIM 224611144. Baik, kami akan membuat tutorial tentang membuat program penjualan buku dalam 1 minggu. Baik, kita akan memulai dengan Include Studio. Yang menjelaskan menyetarakan header untuk fungsi input dan output seperti print dan scanf. Di sini kita akan mencetak card atau hari, yang dimana Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Lalu enter in penjualan atau dalam kurung siku 7. Total sama dengan 0, maka indeks maxcar. Dan maxcar in ditemukan. Lalu kita akan print memasukkan jumlah buku terjual tiap hari Senin atau mingguin sampai minggu, yaitu menampilkan instruksi kepada pengguna untuk memasukkan data penjualan dari hari Senin sampai hari Minggu. Dan for atau dalam kurung i sama dengan 0, i lebih kecil dari 7, i plus yang menjelaskan memulai loop sebanyak 7 kali, 1 untuk setiap hari dan 1 dan dalam minggu. Print dalam kurung %s tanda kutip koma hari dalam kurung i, yang menjelaskan menampilkan nama hari ke i sebagai label input, misalnya Senin. Sedangkan scanf atau dalam kurung %d,
koma, dan penjualan I yang menjelaskan membaca input penjualan dari pengguna untuk hari tersebut dan menyimpan di array penjualan. Dan ada pula total atau plus sama dengan penjualan I yang menjelaskan menambahkan nilai penjualan hari tersebut ke variabel total untuk menghitung jumlah keseluruhan. Dan print %D buku garing N dalam kurung total yang menjelaskan menampilkan jumlah total buku yang terjual selama seminggu menggunakan nilai dari variabel total. Ada juga max sama dengan penjualan dalam kurung siku 0 yang menjelaskan ini selisih untuk maksimum dengan penjualan hari pertama, menyimpan indeks hari pertama. Ada juga for atau I sama dengan 1, I lebih kecil dari 7 atau I++ yang menjelaskan love dari hari kedua hingga hari ke-7 untuk memeriksa penjualan tiap hari. If atau penjualan I lebih besar dari max dan max sama dengan penjualan I. Indeks max sama dengan I yang menjelaskan penjualan hari lebih dari besar dari max saat ini output max dan indeks hari tertinggi. Ada print atau penjumlahan tertinggi titik 2% buku hari max hari index yang menjelaskan menampilkan jumlah penjualan tertinggi max sebesar nama hari indeks dan max saat penjualan tersebut terjadi. Ada juga print dalam kurung
memasukkan angka penjualan yang ingin dicari. Titik 2 tanda kutip yang menjelaskan meminta pengguna memasukkan jumlah penjumlahan yang ingin dicari. Ada juga scanf dalam kurung %d titik dan cari yang menjelaskan membaca input jumlah penjumlahan yang dicari dan menyimpan di variabel cari. Ada juga for dalam kurung i sama dengan 0, i lebih kecil dari 7 i plus plus, i plus plus yang menjelaskan melakukan perulangan untuk memeriksa setiap hari dalam seminggu. Ada juga if atau penjualan i sama dengan cari. Print memasukkan penjumlahan %d buku terjadi pada hari %s_n cari hari i titik ditemukan sama dengan 1 yang menjelaskan jika perjualan pada hari KI sama dengan nilai yang dicari, tampilkan hari tersebut dan tandai bahwa data ditemukan sama dengan 1. Maka itu kita akan menulis if dalam kurung ditemukan. Print dalam kurung tidak ada penjualan sejumlah %d buku (n) cari yang menjelaskan jika variabel ditemukan masih 0, artinya tidak ada penjumlahan yang sesuai jumlah yang cari. Tampil pesan bahwa penjumlahan sebanyak itu tidak ditemukan. Ada pula rute sama dengan 0 yang menjelaskan mengakhiri program dengan status sukses. Baik, kita akan menjalankan programnya. Kita run saja di sini. Karena di sini Visual Studio Code saya tidak bisa di run, kita bisa menggunakan web compiler. Contohnya seperti ini. Kita copy dulu kodenya.
lalu kita paste di compiler. Setelah itu kita run. Lalu masukkan penjualan buku di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Total penjualan 100 buku dalam satu minggu, penjualan tertinggi 25 buku di hari Minggu. Masukkan angka penjualan yang dicari, teman-teman. Saya mencari angka penjualan 15. Penjualan 15 buku terjadi pada hari Selasa sama hari Rabu. Nah, begitulah program kami. Semoga bermanfaat. Sekian tutorial dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Include atau studio.h yang menyertakan error untuk fungsi input output seperti print, float atau tambah dalam kurung float A float B atau return A ditambah B yang menjelaskan fungsi tambah menerima dua angka AB dan mengambilkan hasil jumlahnya dalam A ditambah B. Float kurang dalam kurung float A, float B dalam kurung return A titik B. Yang menjelaskan fungsi kurang menerima dua angka dan mengambil hasil pengurangannya dalam kurung A dikurang B. Float bagi atau float A dikurang float B. Yang menjelaskan bagian menerima dua angka dan melakukan pembagian A per B. Tetapi angka mengenai kasus pembagian dengan 0 if atau B sama dengan 0 yang fungsinya memprint atau error bagian dengan 0 garing N. Print error bagian dengan 0 garing N. Return 0.
atau return A garing B titik 2 yang menjelaskan if dalam kurung B sama dengan 0 mengecek apa nilai B adalah 0. Print error mengembangkan dengan 0, yaitu jika yang tampilan pesan error karena membagi dengan 0 tidak diperoleh. Return 0 mengembalikan titik 2 mengembalikan return A di garing miring jika B bukan 0 lanjut bagian normal dengan dan kembalikan hasil A garing B. Tujuan in main dalam kurung yang menjelaskan fungsi utama program in main fungsi utama program tempat ekspektasi program dimulai. In pilih yaitu variabel untuk menyimpan pilih operasi dan penggunaan A di 1 dikurang 4. Float A, B itu hasil. A dan B adalah angka yang akan dihitung, hasil penyimpanan, hasil penghitungan. Card atau ulang yang menjelaskan menyimpan input dan penggunaan untuk mengembangkan apakah ingin mengulangi program Y garing N. Card operasi tambah kutip kurang kutip kurang kutip dikurang kutip koma kali tanda kutip koma bagi tanda kutip. Yang menjelaskan array Python ke string yang digunakan untuk menampilkan menu nama operasi. Do print dalam kurung garing N sama dengan kalkulator sederhana sama dengan garing N kali garing sederhana sama dengan garing N yang menjelaskan memulai perulangan kalkulator program setiap
kali program dijalankan atau diulang.